Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya'i wal malaikati wal mu'minin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan di dalam memahami Al-Quran sesuai dengan arti yang sebenarnya yang hanya diketahui oleh Allah. Nah, kita kembali ke topik bahasan kita yang pada kali ini kita mencoba melanjutkan tentang hakikat tauhid yang part keempat. Kita coba mereview kembali bahwa hakikat tauhid, ajaran yang disampaikan oleh para rasul adalah sama. Maka di sini di Quran surat 5 ayat 82 sampai 83, orang-orang Nasrani yang dia membaca Alkitab, dia akan bisa membenarkan ketika Rasulullah Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, orang yang menghalangi untuk beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Karena pada waktu itu ada kedengkian di antara mereka. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang tadi? Karena pada hakikatnya ajaran Allah itu sama, maka kita harus mengajak tadi umat-umat tadi, sebagaimana di Quran surat 3 ayat 64, marilah berpegang pada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, yaitu tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Jadi semuanya adalah sama. Kalau diruntut kembali di ajaran Taurat maupun Injil, pada hakikatnya adalah Tuhan itu Esa, dan tidak ada satupun ayat yang di dalam kitabnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Isa. Dan tidak lain, Isa adalah seorang utusan sebagaimana Rasulullah Muhammad. Maka orang yang dia itu sungguh-sungguh belajar pada Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia akan membenarkan kitab Al-Quran seperti itu. Karena pada dasarnya adalah sama, ajarannya adalah ajaran tauhidan. Ajaran yang diajarkan para rasul adalah sama. Maka kita sebagai orang Islam harus mengakui semuanya. Nah, ketika nanti Allah menerangkan lagi lebih dalam, kita juga harus meyakini tentang Alkitab tadi, yang sekarang maupun yang sebelumnya. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu tidak ada perselisihan di dalam Alkitab tadi, karena ajarannya berasal dari Allah. Tidak ada yang bisa mengarang wahyu dari Tuhan, walaupun satu orang pun dari manusia ataukah dari bangsa jin. Seperti itu. Tidak ada perselisihan di dalam ayat-ayat Al-Quran, kitab-kitab tadi, baik dari kitab Al-Quran, kitab Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya adalah sama. Nah, kemudian seperti apa? Di Quran surat 29 ayat 46, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu.
dan kami hanya kepadanya berserah diri. Jadi di sini Quran surat 29 ayat 46, pada intinya kita tidak boleh berdebat, perselisihan, tapi kita harus saling menghargai antar pendapat, dan kita juga harus membenarkan kitab yang Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat, dan kompak. Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan, boleh? Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Nah, boleh. Oke, di bawah ya. Saya maju boleh. Saya maju. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada, yang lain. Sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniata Wambanuan. Desti, kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patricia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Tidak ada perselisihan, tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa lebih baik dari ajaran yang lainnya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka,
melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutus di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Jadi ketika bilang Rasul Isa nanti akan menebus dosa, pada hakikatnya itu adalah syafaat, doa. Jadi bukan berarti ketika nanti semua dosa akan ditebus. Nah, bagaimana syafaat itu berlaku ketika mereka meyakini tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tentang Allah, tentang hakikat tauhid tadi, membenarkan kitab yang sekarang dan kitab yang sebelumnya. Kemudian datang mohon ampun, kemudian Rasul pun mohonkan ampunan. Dengan hal itulah sebenarnya sistem syafaat yang Allah berikan kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi syafaat tersebut karena adanya pengetahuan, ilmu tadi. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak datang kepada orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab atau Al-Quran, maka kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa didoakan karena kita mengingkari ajaran hakikat tauhid tadi. Kalau kita ada kedengkian, ada ketidaksukaan dan sebagainya, maka di sini para rasul hakikatnya adalah pembawa risalah. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lain, dan semuanya sama-sama membawa kebenaran dari sisi Tuhan. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran atau Alkitab, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Quran surat 6 ayat 20. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, kita ini di antara para nabi dan rasul semua meyakini, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul atau yang membawa kebenaran, yang memberi petunjuk, yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Kemudian kita menjawab, mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Maka orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu rahmat kenabian, ilmu keselamatan, mereka akan membenarkan dan menolong orang-orang yang membawa kebenaran tadi, yang membenarkan apa yang ada padamu. Nah, di situ kita berusaha sungguh-sungguh untuk mentaati apa yang Allah perintahkan di dalam kitab yang diturunkan sekarang dan kitab yang diturunkan sebelumnya, membersihkan dari syirik. Nah, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Jadi kita percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada kita sekarang dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kita, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ada sebagian dari ceramah tentang agama, yaitu ketika Ustaz Adi Hidayat memberikan pengetahuan ayat yang ada di Al-Quran yang isinya sama dengan kitab-kitab terdahulu di perjanjian lama, perjanjian baru. Maka di situ semoga itu akan menambah keyakinan kita tentang hakikat dari tauhid. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam terhadap
Alkitab dan kitab-kitab sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.